Kementerian Laut. Tapi anggarannya kecil semua. Kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa 1 triliun itu, dia nggak dongeng ya kan Deden? Saya itu ibu-ibu lagi dekat dengan Bank Indonesia, tukang nyatakan duit. Dia mah Bang Emo, CS Cepiah dia mau. Ibu-ibu, saya masuk di bunker milik BI. Bunker milik BI itu sekitar, kalau ini segini Pak, sekitar 6 kali ini. 6 kali ini. Lebat bunker nu kahiji ya. Eta mah eusina duit anu tos beredar di pasar. 100.000, 10.000, 5.000 lecek nih. Sabaraha kali bolak-balik kana utang kurang teh Ibu. Saya teh ada yang mati murui lah. Lalu ke bawah Pak, ke bunker yang di bawah. Nah itu betul-betul belum diedarkan. Belum diedarkan. Jadi satu kotak begitu, 100 ribuan, itu isinya sekitar 1 miliar. Jadi Pak Bubu, hiji-hijina jelma di dia pernah ibu-ibu ngahiji saruangan 52 triliun itu cuma saya. Tuh kudu make wirid, tuh kudu make doa, hanya karena ke bunker itu nggak boleh bawa HP. Di kopi aja nggak boleh, kaosnya kaos dalam. Bawa celana pun celana tipis. Abayang membawa HP, wah langsung kill. Ibu-ibu banyak sekali ya, amaman di ada duit 52 triliun. Jadi boro-boro di bawah ibu-ibu di HP gitu benar. Pak Ade emang kan jelma teh keres gituan Pak. Oh ibu-ibu mengeningnya jam 2 wengi ya. Alhamdulillah ngapag rahmat Allah. Nah cek nu hiji teh. Komo kuring mah besar katu. Oke, itu poin pertama. Saya memperjuangkan. Kebetulan saya ini ditunjuk Jokowi Pak sebagai direktur tim kampanye nasional. Hanya 12 orang yang ditunjuk jadi direktur. Makanya saya punya kesempatan ketemu presiden itu paling lama itu sebulan sekali diundang ngobrol ngopi kayak gitu. Dan saya bilang ini anggarannya bagaimana? Nah DPR itu memperjuangkan anggaran, tapi anggaran tidak akan ada tanpa yang namanya nomenklatur. Nomenklatur tidak ada kalau tidak ada undang-undang. Undang-undang tidak ada kalau tidak ada DPR-nya. Sekali lagi, ibu milih DPR, milih abdi, lalu abdi nyadama regulasi, undang-undang keluar, lalu regulasi ngaluarkan nomenklatur, jadi program jadi duit. Makanya kenapa umat Islam ngabangun yang proposal mintaan duit di pinggir jalan tara cair? Karena tidak ada nomenklaturnya. Contoh kemarin, tiba-tiba Arab Saudi, orang disentuh Pawir, wah Arab Saudi tiba-tiba minta duit lagi 1,4 triliun ke duit masyair Mina, Muzdalifah, Arafah. Waduh, Gus Menteri stres. Saya bilang, Bang stres Gus, kenapa? Duitnya ayah. Kenapa? Jamaah haji kita yang nunggu sampai 45 tahun dan sebagainya, duitnya dikumpulkan di BPKH namanya 167 triliun. Ambil aja dana manfaatnya, bunga lah, ibu-ibu. Akhirnya kita bisa memperjuangkan. Itu pentingnya ibu-ibu boga anggota DPR santri itu. Kalau duit itu tidak dibayar, maka kita tidak bisa berangkat haji. Kalau tidak bisa berangkat haji, Jokowi bisa turun, ibu-ibu Juli itu. Dan saya katakan pada Jokowi, Pak Presiden nggak bisa. Tapi dari mana duitnya dari sebagainya? Tenang, ini duitnya dari sebagainya. Kita pentingnya ibu-ibu milih abdi. Terus, poin kedua, kalau ini udah ada programnya, pertanyaan pentingnya itu diharamasan kufaku. Aman, ayah program dekat diri. Program itu banyak untuk desa, termasuk ini. Tetapi kadang-kadang banyak desa ada ngasaukeun nunggu. Padahal emang zaman ngajul, zaman dimana orang kudu loba cari muka bolak-balik pendopo, ibu-ibu. Supaya kita dapat Pak Ade ini, Pak Ade Duriawan ini, ibu-ibu, ini adalah staf saya dari awal, koordinator staf. Gajinya staf DPR ini itu jauh melebihi gajinya Pak Kubu. Waktu rumah ngadon berkawin mah yang abdi. Pak Ade, saya anggota DPR, ibu-ibu lamun aya anu hajatan atas menuju Jakarta. Mah teu bisa. Naon ke Jakarta? Ibu-ibu. Nah,
Pak Ade tahu persis nih banyak program. Tetapi tidak bisa kalau programnya itu tidak juga dengan bantuan dari Pemda. Makanya Kang Haris barusan bilang, misalnya saya, Ibu Menteri datang ke Al-Mizan, Ibu Menteri datang ke Al-Mizan, dia kasih langsung 27 miliar ke pesantren ini, ke Al-Mizan, tapi bukan untuk Al-Mizan, tapi dibagi seluruh Majalengka. Nah tiba-tiba ada beberapa kepala dinas dan sebagainya yang coba ngalang-ngalangi data bansos dibikin nggak ukur seetik, data iya rekliaru seetik. Dia seolah-olah ketakutan. Padahal kalau kami bisa menyalurkan dana ibu-ibu lewat Kemendes, lewat Mensos dan sebagainya, itu siapapun yang anggota kuwuknya dan sebagainya berdialog punya cara ngaju lagi ngomong ayah amaman di luhurna, kayak amaman bisa nakan menteri bisa datang langsung dan sebagainya, itu bisa. Maka kata kunci kedua di samping anggaran adalah komunikasi. Apalagi bapak-bapak sekarang anak-anak mudanya pegang Mensos. Ibu-ibu, saya hari ini kalau lewat jalur birokrasi itu adalah sarana yang mempersulit kita. Ayah jelma nek maot, bebeja kaku, bebeja ku kacamata kau bati, Pak Presiden kabur payah 4 kali. Iya. Ya kan? Tapi sekarang ada Mensos. Saya nggak tahu ini apakah desa ini sudah ada program WiFi atau enggak. Paling tidak di desa ini, di balai desa kayak WiFi. Nah itu nanti kita bikin kerjasama WiFi, sehingga ibu-ibu diajarkan bagaimana cara buka Mensos, bagaimana cara buka hal-hal yang penting. Kalau iman dengan Mensos kayak TikTokan, ugal dengan bujur, ngarit tepan ngarit ya, lama ngadagan domba tiba di nungguan film-film porno, akhirnya karangsang, terkuat. Terjadilah apa yang disebutkan Aris, kekerasan terhadap anak. Budak SD jadi korban. Alhamdulillah, ayah Nujelman ngaku ustad Pak di Bandung. Pasantren naon namanya. Budak dicokotan di kampung-kampung, bari medannya gratis. Tiba-tiba bayangkan 21 anak digadabah ku buruknya. Bari ayah pemajikan negara, gara pesantrennya tidak terbuka. Gara-gara pesantrennya terpugu asal usulnya eta pesantren di mana buruknya. Nauzubillah min. Itu kan ngangon ibu-ibu nek kabur gitu. Awewe sila dipenta pertanggungjawaban. Abu daksin ke domba. Domba na stres Pak. Aduh aing mun domba lahir anakna kawas kuring meureun ear saja jaga. Di Majasuka aya domba beungeut jelema. Padahal dan diwawancara ku Indosiar. Raja asup TV kriminal. Jejak kasus. Ayo geus gede teh di deketan. Ayo borojo teh domba. Bakat ku atoh eta domba di deketan di pusat-pusat. Teu disadak embe tapi bapak. Oke ya. Poin kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah sinergi. Itu yang saya katakan. Sinergitas ini penting, walaupun programnya banyak, kita tahu dan sebagainya. Nah kita harus nyari duitnya. Bahwa kan negara ini kaya banget. Saya waktu soal COVID misalnya, Presiden Jokowi tiba-tiba tanya saya, Kiai Maman, saya hanya mau menerima Sinovac. Bagaimana menurut Kiai Maman? Saya bilang, Pak, Sinovac cocok untuk tubuh kita. Karena kalau yang lain itu nggak kuat, Eropa dan sebagainya. Tetapi karena yang namanya COVID-19 ini ada aspek bisnisnya, maka saat kita ngambil Sinovac, pasti yang namanya pandemi ini akan agak panjang sebelum, Pak, sebelum yang namanya apa? Selain Sinovac datang. Betul aja. Sinovac beres, kurang lagi snack calager, tiba-tiba dibikin isu lagi, masuk Pareni. Ujung-ujungnya bisnis, 600 triliun uang pajak kita dihabiskan oleh isu tentang pandemi. Loba nama ibu-ibu seueur maot teh Bu, lain karena pandemi. Kahiji karena loba jelema make masker 2 minggu teu dibuka. Luka 2 nu imana di pinggir jalan, mani lieur keur maca puncak bulak balik ambulan. Jadi keur mah urang teh gering, bakembok nagih bae, kalaki teu datang-datang, stres keuna. Disebut WO.
Makanya saya langsung protes, jamaah haji tidak perlu lagi. Ibu-ibu, saya minta di Arab Saudi kemarin saya umroh di Ramadan, saya minta kuota dan dikasih kita kuota 100.000 lebih. Setelah itu saya minta tidak ada lagi yang namanya PCR, tidak ada yang namanya lagi swab dan sebagainya, diterima. Makanya saya besok mau berangkat haji, ibu-ibu. Amin manu acan. Acan sing ini haji. Kalau gitu ya ibu-ibu. Dari amin ke abi, amin apa? Coba ada aneh. Saya tiap tahun berangkat haji Bapak sebagai pengawas. Umroh setahun itu 4 kali ibu-ibu. Untuk membenahi KPIH, membenahi travel yang gak jelas. Kayak gitu. Dan saya bisa berangkat kapan aja. Saya kemarin mau berangkat tanggal 15 karena ada undangan Kiai Umar di Sambal. Saya berangkat tanggal 24. Kalau nanti ada undangan lagi, saya bisa berangkat paling ujung itu tanggal 1 Juli. Enaknya jadi DPR saya ditunggu, Pak. Waktu menunggu 45 tahun, 20 tahun, 5 hari ini tuh ya. Oke ya, sinergi. Yang terakhir, di samping sinergi, program tentang anak ini lebih kepada partisipasi. Partisipasi. Jadi kasus-kasus anak yang terjadi sekarang, saya bilang ke Kang Emil, Eril itu meninggal dunia, kita prihatin. Tapi kasus Eril itu seharusnya diangkat menjadi kasus yang lebih tinggi, bukan hanya kasus anak gubernur paling di Sungai di Swiss. Tetapi berapa orang dari kita yang sudah kehilangan anak-anak? Berapa orang di antara kita anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, akhirnya jadi anak-anak jalanan karena memang tidak ada biayanya? Berapa persen anak-anak kita yang tidak bisa untuk mendapatkan gizi yang baik, akhirnya stunting? Saya bilang ke Kang Emil, saya bersahabat dengan Kang Emil karena kakek kami bersahabat loh. Jadi kalau Kang Emil berhenti jadi gubernur, bagian saya jadi gubernur. Nah baru amin. Saya bilang ini ada amin, nah ini tengah. Ibu, hiji dari weta nomor hiji. Padahal itu yang pertama saya katakan berulang-ulang dan ini yang penting. Komunikasi udah, energi udah, partisipasi udah. Salah nomor hiji itu aja. Jadi adil deh. Hah? Lain. Bukan. Duit ibu-ibu. Seluruh program ini tidak akan berjalan tanpa yang namanya anggaran tidak akan berjalan kalau tidak dikomunikasi. Komunikasi tidak akan jalan kalau masyarakatnya tidak merespon, namanya partisipasi. Partisipasi itu jelas akan lambat kalau tidak ada sinergi dari DPR, kementerian, dan juga desa. Kenapa soal duit ibu-ibu lupa? Pengikut Bang Embok sakitu disimburi, atur nuhun Pak Uwu, atur nuhun Manja Suka. Ini Pak Ade tolong berdiri dulu Pak. Nah Pak Ade ini ibu-ibu, kalau ada program apa-apa, PKK, Karang Taruna dan sebagainya, program yang kira-kira untuk 2023, tolong komunikasi Pak Ade. Saya minta rutilahu Pak Ade, rutilahu di sini dan sebagainya. Tapi kayak pilih jadi anggota DPR Majalengka.